102,2 FM Gabut Radio, Indonesian's Gabut Station. Hai friends, ketemu lagi sama Yolanda di Gabut Sore. Informasi penting yang harus banget lo tahu. Kalian bisa live streaming siaran ini di www.gabutabis.com streaming. Gimana hari Kamisnya friends? Masih pada di jalan nih ya kayaknya. Buat yang lagi di jalan tetap berhati-hati ya. Semoga selamat sampai rumah. Oke friends, seperti biasa gue bakal bacain berita-berita up to date yang terjadi di minggu ini. Gak cuma berita aja nih. Friends juga bisa request lagu dengan cara kirim SMS ke 087 874 464 729 atau mention ke Twitternya Gabut di @gabutradio. Dan buat friends di rumah yang beruntung, lagunya bisa kita puterin plus bisa kirim-kirim salam. Oh iya, gue juga bakal ngasih berbagai macam tips buat friends semua. Gimana? Seru kan? Makanya pantengin terus Gabut Radio, Indonesian's Gabut Station. Selagi nunggu kalian ngirim SMS, gue bakal ngasih tahu apa aja sih berita yang terjadi selama seminggu ini. Tapi sebelum gue bacain beberapa berita, biar friends gak bete karena macet, gue mau ngasih satu lagu yang lagi hits nih. Gue suka banget sama lagu ini. Dan kalian yang suka EDM, gue yakin friends bakal suka banget sama lagu ini. Daripada penasaran, mending langsung aja kita dengerin. Ini dia Something Just Like This dari The Chainsmokers featuring Coldplay. 102,2 FM Gabut Radio, Indonesian's Gabut Station. Gimana friends, asik pol kan lagunya? The Chainsmokers emang selalu berhasil ya bikin lagu yang ear catchy. Oke, move on dari The Chainsmokers, sekarang kita masuk ke segmen berita. Ada apa aja sih selama seminggu ini? Let's check this out. Jadi berita duka datang dari teman-teman kita dari Jawa Timur. Sebanyak 23 orang dilaporkan hilang usai bencana banjir dan tanah longsor yang melanda ke sejumlah rumah warga di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Minggu 14 Februari petang. Benar, kami masih melakukan pencarian, kata Koordinator Tagana Nganjuk Aris Trio Effendi, dilansir dari Antara Senin 15 Februari dini hari. Bencana tanah longsor itu berawal dari hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selain 23 orang hilang, 14 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Dari keterangan tertulis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, warga yang mengalami luka-luka telah dirawat di Puskesmas Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Petugas juga mendata terdapat 16 warga yang saat ini diungsikan ke rumah kepala desa Ngetos. Untuk sementara yang dibutuhkan yaitu selimut, alat berat, dan tempat tidur, kata kepala desa. Petugas BPBD Kabupaten Nganjuk dibantu TNI, Polri, serta relawan terkait juga ke lokasi kejadian setelah menerima informasi terkait bencana tanah longsor. Namun karena terkendala waktu yang sudah malam, pencarian dihentikan selama sementara dan dilanjutkan pada Senin pagi. Di samping itu, petugas juga memerlukan sejumlah alat untuk membantu mencari warga yang hingga kini belum ditemukan karena diduga tertimbun longsor. Selain tanah longsor, banjir juga melanda sejumlah daerah di Kabupaten Nganjuk dengan ketinggian hingga 1 meter. Beberapa daerah yang terendam banjir yakni Kelurahan Ploso, Jatirejo, Payaman di Kecamatan Nganjuk, lalu Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret. Sementara wilayah lain di Provinsi Jawa Timur juga dilaporkan banjir Minggu malam pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. BPBD Kabupaten Pasuruan melaporkan banjir terjadi di sejumlah desa di 3 kecamatan. Banjir dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi hingga berdampak debit air Sungai Kedung Larangan di Kecamatan Bangli, Sungai Rejoso di Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Grati meluap.
Berikut beberapa desa terdampak di 3 kecamatan, yaitu Desa Satak, Tambaka, Kalianyar, Kalirejo, dan Masangan, Kecamatan Bangli, Desa Bandaran dan Prodo, Kecamatan Winongan, dan Desa Kebruan, Kecamatan Grati. Korban jiwa tercatat 294 kakak terdampak dan sebanyak 357 jiwa mengungsi. Mereka yang mengungsi di Masjid Al-Islah sebanyak 116 jiwa dan 140 jiwa di TK Setiabudi. Sedangkan ratusan rumah warga terdampak dengan tinggi muka air sekitar 70 cm. Itu dia berita pertama hari ini. Gue dan segenap kru Gabut Radio mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga korban segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Buat friends Gabut, tetap berhati-hati dan waspada ya. Oke, sebelum kita lanjut, tadi gue udah nerima SMS dari Umul di Ponorogo. Katanya, Kak Yolanda, aku mau request lagunya Daya dong yang Sit Still Look Pretty. Terus mau kirim salam buat teman-teman alumni SDN 2 Serangan di Sukoharjo Ponorogo. Semangat ya rebahannya. Oke, langsung saja. Ini dia Sit Still Look Pretty buat Umul dan teman-temannya di Ponorogo. Enjoy! 10 menit terakhir nih friends. Di menit-menit terakhir ini gue bakal ngasih tips buat friends yang lagi dengerin dan lagi bingung mau milih diet yang cocok. Nah, gue ada rekomendasi diet yang gak nyiksa dan ampuh pastinya. Jadi ada yang namanya diet pisang. Caranya di pagi hari friends hanya perlu sarapan dengan mengkonsumsi pisang yang berukuran sedang disertai air hangat. Dan usahakan memilih jenis pisang yang baik untuk diet, yakni yang tidak terlalu matang dan masih segar. Kemudian saat siang sebaiknya kalian makan makanan yang mengandung banyak serat dan nutrisi agar diet pisang ini cepat berhasil. Sebaiknya berhenti makan sebelum kenyang. Nah, terus untuk menu diet pada malam hari, friends boleh mengkonsumsi makanan kesukaan kalian, tapi perlu diingat ya friends, makanlah sebelum jam 7 malam. Jangan makan di atas jam 8. Jika memang lapar di atas jam 8, sebaiknya ganjal perut dengan buah-buahan yang mengandung banyak serat. Itu dia tips dari gue, semoga bermanfaat. 102,2 FM Gabut Radio, Indonesian's Gabut Station. Sampai di sini Yolanda nemenin friends Gabut. Makasih banget buat kamu yang udah dengerin dari jam 2 siang tadi. Gue Yolanda, see you, bye bye.